Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang aksi keren polisi yang jago kungfu dalam menangkap berandalan kota paling berbahaya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita bernama Junma. Dia adalah seorang inspektur polisi yang ahli dalam menjalankan tugasnya. Nampak saat ini dia datang ke sebuah tempat tinju, di mana di sana dia menghajar seorang cowok yang diduga sebagai seorang pencuri. Scene lalu beralih memperlihatkan tokoh kedua kita, namanya Hua Sheng, seorang preman pemula yang tidak bisa apa-apa. Dia masuk dalam sebuah kelompok preman. Anggotanya ada Ahu, Za, dan Tony. Nampak mereka lagi asik pesta di klub. Za yang lagi asik joget sama para cewek malah diganggu seorang pria yang mengusirnya. Tidak terima akan hal itu, Za langsung menyerang si pria dengan melemparkan botol ke kepalanya. Tak lama, datang polisi di sana, dipimpin oleh Junma. Mereka ingin membubarkan seisi klub. Hua Sheng yang tidak terima malah sok-sokan menantang Junma. Alhasil, dia langsung dihajar sama si Junma sampai tidak berdaya. Dari sini kita tahu kalau Junma adalah sosok yang mudah kebawa emosi. Kejadian di klub itu membuat atasannya marah. Junma sering melakukan kekerasan dalam aksinya. Banyak pelaku kriminal yang akhirnya masuk rumah sakit karena dihajar sama si Junma. Tapi Junma tidak begitu mempedulikannya. Ini memang tugasnya sebagai polisi untuk menangkap penjahat. Kalau mereka melawan, dia juga harus melawan. Kembali memperlihatkan Hua Sheng dan teman-teman. Mereka sedang bersantai sambil main-main. Meski Hua Sheng lemah dan tidak berguna, dia tetap dianggap teman oleh gengnya sendiri. Tak lama, datang sekelompok orang di sana. Salah seorang bernama Sang nampak marah. Za dulu sempat berjanji akan mengirimnya ke luar negeri, tapi sudah 2 bulan, janji itu belum ditepati. Hua Sheng berusaha menenangkan Sang, tapi karena dia mulai menyerang, pertarungan pun terjadi. Tony dan Ahu menghajar habis musuhnya, sedangkan Hua Sheng hanya terdiam, tidak berani melawan. Esoknya, Hua Sheng pergi ke pantai, di mana di sana dia bertemu dengan Junma, dan tanpa diduga, ternyata mereka berdua sudah saling kenal. Ya jelaslah, karena Hua Sheng adalah seorang polisi yang menyamar menjadi preman. Mereka ditugaskan untuk menangkap Tony dan komplotannya, karena diduga mereka sudah banyak menjalankan bisnis gelap. Saat bertemu, Hua Sheng dan Junma langsung bertengkar. Karena saat di klub, Junma menyerang Hua Sheng yang membuat tangannya terluka. Untungnya datang sang atasan bernama Wong yang menenangkan mereka. Dia berkata kalau mereka harus hati-hati dalam misi ini. Musuh mereka sangat kejam dan berbahaya. Kalau sampai penyamaran Hua Sheng terbongkar, dia pasti akan mati. Setelahnya, Hua Sheng kembali menjalankan aksi penyamaran. Dia dan teman-temannya sedang melakukan negosiasi dengan sebuah geng. Tony curiga jika geng itu ikut campur dalam masalah Sang. Dia menyuruh ketua geng untuk jangan ikut campur, tapi si ketua nampak tidak peduli dan tidak takut. Untuk itu, Tony menggertaknya. Nampak di tempat lain, Za dan Hua Sheng sudah siap dengan mobil yang dikendarainya. Mereka akan menabrak istri dan anak si ketua jika dia masih mau ikut campur. Mendengar itu, si ketua pun auto panik. Dan dia akhirnya memutuskan untuk tidak ikut campur lagi dalam masalah Sang. Tugas mereka sudah selesai. Meski begitu, Za tetap menyuruh Hua Sheng untuk menabrak istri dan anak si ketua. Tetapi bohong, Za cuma bercanda. Malamnya, Hua Sheng pulang untuk beristirahat. Dia tinggal di sebuah rumah sendirian. Sesekali dia mencoba menelepon teman-temannya untuk datang berkunjung, tapi tidak ada satupun yang mau datang. Untungnya masih ada satu orang yang peduli sama Hua Sheng dan mau datang ke rumah. Dia bernama Xiudi, yang ternyata adalah pacar Hua Sheng. Mereka sedikit berbincang tentang pekerjaan masing-masing. Xiudi sebenarnya khawatir dengan Hua Sheng yang bekerja sebagai seorang preman. Dia bisa saja dipukuli dan malah ditangkap para polisi, tanpa dia ketahui kalau Hua Sheng ini adalah seorang polisi. Hua Sheng meyakinkan kalau dia bisa menangani semua itu. Jadi Xiudi tidak perlu mengkhawatirkannya. Dan selesai mengobrol, mereka pun aselole. Esoknya,
Hwa Seng kembali bekerja. Dia mengantar Ahu ke suatu tempat. Itu adalah apartemen milik Sang. Tujuan Ahu ke sana tak lain dan tak bukan adalah untuk membunuhnya. Melihat itu, Hwa Seng segera bertindak. Dia menghentikan Ahu yang menghajar Sang dan berkata kalau ada polisi yang datang, sehingga mereka harus cepat-cepat pergi. Sang berhasil selamat. Dia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang apa yang terjadi. Sang menjelaskan kalau ini ada kaitannya dengan geng Tony, dan dia siap untuk menjadi saksi atas semua kejahatan geng itu. Wong lalu memanggil Hwa Seng dan Junma untuk datang. Dia menyampaikan kalau mereka sudah memiliki saksi, yang artinya mereka bisa segera menangkap Tony and the gang. Hwa Seng senang mendengarnya, karena itu berarti dia tidak perlu menyamar lagi. Tapi tidak mungkin mereka asal menangkap begitu saja, mengingat Tony dan gengnya sangat berbahaya. Wong menyuruh Hwa Seng dan Junma membuat rencana untuk menjebak dan menangkap mereka. Saat ini, Tony dan gengnya sedang merayakan ulang tahun ibunya di sebuah restoran. Hwa Seng berada di sana untuk memantau situasi. Jika ada kesempatan, dia akan menghubungi Junma dan menyuruhnya segera bergerak. Semuanya berjalan lancar sampai Tony menyadari sesuatu yang aneh. Dia menyampaikan pada teman-temannya kalau mereka sedang dalam masalah. Menyadari itu, seluruh geng pun memutuskan pergi dari restoran. Wah, auto gagal dong rencananya. Tony bagi tugas. Za akan membawa sang ibu ke tempat aman, sedangkan Tony, Ahu, dan Hwa Seng pergi mengambil semua uang simpanan. Sesampainya di markas, Tony bergegas mengemasi semua uang untuk dibawa lari. Tapi saat sudah selesai, Hwa Seng tiba-tiba mules dan mau pergi ke toilet dulu. Yang padahal dia hanya memberikan informasi keberadaan Tony pada Junma. Dengan informasi dari Hwa Seng, kepolisian dengan mudah melacak keberadaan Tony. Sialnya, perilaku Hwa Seng sempat dicurigai oleh Tony. Para polisi berhasil menemukan mobil milik Za, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai akhirnya, Za berhasil terpojok dan tertangkap. Sedangkan Tony semakin curiga pada Hwa Seng. Dia meminta HP miliknya untuk diperiksa. Dan benar saja, ada nomor telepon polisi di sana. Tony menelepon Junma dan menantangnya kalau dia saat ini dalam perjalanan ke pelabuhan. Menyadari penyamarannya terbongkar, Hwa Seng segera melompat dari mobil. Tapi sialnya, Tony bergerak cepat menabrak Hwa Seng yang membuatnya terjatuh ke dalam jurang. Untungnya Hwa Seng berhasil selamat. Dia saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Xiudi yang mengetahui itu segera datang menjenguk. Dia marah dan menyalahkan Junma. Tapi Junma akhirnya memberitahu kalau itu adalah risiko menjadi seorang polisi. Dan itu membuat Xiudi sadar kalau Hwa Seng adalah seorang polisi. Setelahnya, Junma pergi menghampiri ibu Tony yang waktu itu juga berada di dalam mobil milik Za. Junma mengajak sang ibu untuk pergi ke panti jompo untuk dirawat. Karena setelah ini, mungkin anaknya tidak akan bisa merawatnya lagi. Beberapa waktu berlalu, Hwa Seng kini sudah membaik, meski kakinya sudah pincang. Dia lalu diantar pulang oleh Xiudi. Di sana juga ada Junma yang mau menjenguknya. Dia mengabarkan kalau Hwa Seng akan dimutasi sebagai pejabat sipil. Namun Hwa Seng malah marah. Bukannya diberi ganti rugi, dia malah cuma diberi promosi. Hwa Seng juga merasa sudah capek menjadi seorang polisi. Sudah berkali-kali dia menolong masyarakat, tapi dia tidak pernah sekalipun mendapat balasannya. Untuk itu, dia berniat keluar dari pekerjaannya sebagai polisi. Kembali ke Tony, dia dan Ahu akan menyelamatkan Za yang dipenjara. Diketahui, Za akan menjalani sidang beberapa hari lagi. Polisi sudah mengumpulkan para saksi dan barang bukti. Untuk itu, Tony dan Ahu akan menghilangkan semuanya. Satu persatu saksi dibunuh, termasuk Sang. Hwa Seng tidak luput dari incaran mereka. Tony mengetahui kalau Hwa Seng akan mengadakan pesta di rumahnya, dan dia memesan sebuah ayam goreng. Untuk itu, Tony membuat ayam goreng yang di dalamnya ditanami sebuah bom, sehingga dia bisa membunuh Hwa Seng bersama orang-orang lain di pesta itu. Hwa Seng sendiri nampak sedang mempersiapkan pesta bersama pacarnya. Tak lama, datang Junma, Wong, dan beberapa anggota kepolisian lainnya. Mereka memberi hadiah pada Hwa Seng atas keberhasilan misi penyamarannya.
Tiba-tiba terdengar suara bel yang ternyata pesanan ayam gorengnya sudah sampai. Ya, itu adalah ayam goreng buatan Tony yang sudah ditanami bom. Tidak ada yang menyadarinya. Mereka malah nampak tidak sabar memakan ayam itu. Wong merasa kalau ayam itu sudah dingin, jadi dia mau memanaskannya dulu. Tapi saat mau menyalakan oven, tiba-tiba ya, terjadi ledakan di sana yang membuat seluruh ruangan hancur. Ledakan itu membuat Wong terluka parah. Begitu juga Xiudi yang berada tak jauh dari bom. Mereka segera dibawa menuju rumah sakit. Tapi sial, nyawa Wong tidak tertolong. Sang atasan yang mengetahui itu nampak marah. Bisa-bisanya mereka tidak menyadari ancaman seperti itu. Junma berkata kalau ini pasti ulah Tony dan gengnya. Tapi sang atasan tidak langsung percaya karena tidak ada bukti. Hua Seng semakin marah. Dia bersumpah akan membuktikan kalau Tony lah penyebab semua ini. Beberapa hari berlalu, sidang akan segera dimulai. Zha nampak tidak takut sama sekali karena dia yakin teman-temannya akan menyelamatkannya. Mengingat hanya tersisa satu saksi lagi, yaitu Hua Seng. Hua Seng sendiri saat ini berada di rumah sakit untuk menemani Xiudi. Junma dan pasukan juga berada di sana untuk jaga-jaga. Siapa tahu Tony mengincar Hua Seng. Benar saja, Tony dan Ahu sudah tiba di rumah sakit. Mereka menyamar menjadi perawat dan mencari keberadaan Hua Seng. Keduanya berpencar. Saat Ahu masuk ke dalam lift, tiba-tiba datang Junma di sana. Melihat itu, Ahu ingin langsung membunuhnya. Namun Junma yang sudah menyadari itu langsung melakukan perlawanan. Hua Seng yang melihat itu nyaris tertembak oleh Ahu. Untungnya dia berhasil menghindar. Merasa terpojok, Ahu langsung kabur dari sana sambil dikejar oleh Junma yang mau menangkapnya. Menyadari ada bahaya, Hua Seng segera kembali ke kamar Xiudi. Namun sial, Xiudi sudah hilang. Hua Seng lalu mendapat telepon yang ternyata dari Tony. Tony berkata kalau dia sudah menculik Xiudi. Kalau mau pacarnya selamat, Hua Seng tidak boleh bersaksi di pengadilan supaya Zha bisa lepas dari tuduhan. Hua Seng tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Kembali ke Junma dan Ahu yang sampai di sebuah warung kopi. Tapi karena ada banyak orang, Junma tidak bisa melihat keberadaan musuh. Yang ternyata dia sudah menyandera seorang anak kecil. Dia mengancam akan membunuhnya jika Junma tidak mau menyerah. Tidak mau anak itu terluka, Junma memilih untuk mengalah dan membuang pistolnya. Tapi bukannya dilepas, Ahu malah melempar anak itu yang membuatnya terluka parah. Junma jadi emosi melihatnya. Dia menghajar Ahu dengan brutalnya. Dengan kelincahannya, Junma menyerang Ahu berkali-kali sampai dia tidak bisa melawan. Meski sudah sekarat, Junma masih terus menghajarnya dan seketika membuat Ahu tewas. Junma kembali ke rumah sakit untuk menemui Hua Seng. Ternyata dia sudah pergi ke pengadilan. Tapi Junma mendapati kalau Xiudi sudah diculik, membuatnya sadar kalau Hua Seng pasti sudah dijebak. Benar saja, di pengadilan Hua Seng mengaku kalau dia hilang ingatan, sehingga hakim memutuskan kalau Zha tidak bersalah. Setelahnya, Hua Seng pergi menjemput Xiudi di tempat yang sudah ditentukan Tony. Tapi di sana, Tony malah menghajarnya dengan brutal yang membuatnya pingsan. Di mana Tony melakukan itu sebagai bentuk balas dendam karena telah berkhianat kepada geng. Zha sendiri sekarang sudah bebas. Dia akan pergi menemui Tony. Tapi tiba-tiba, ya, Junma yang emosi langsung menyerang dan menghajar Zha sampai tidak berdaya. Dia lalu menelepon Tony dan mengancamnya untuk membebaskan Hua Seng dan Xiudi jika mau Zha selamat. Dan Tony pun setuju. Junma membawa Zha ke tempat tujuan. Nampak di sana sudah ada Tony yang menunggu. Dia akan melakukan pertukaran. Junma akan membebaskan Zha, sedangkan Tony akan membebaskan Hua Seng dan pacarnya. Namun Junma melihat keberadaan banyak musuh yang membuatnya sadar kalau ini adalah sebuah jebakan. Benar saja, saat Hua Seng dan Xiudi mau pergi, Tony dengan cepat langsung menembaki mereka. Untungnya mereka berhasil selamat. Melihat itu, Junma yang marah langsung membalas dengan menembak telinga Zha. Suasana pun jadi tegang.
Junma menyuruh Tony menyerah, tapi karena tidak mau, baku tembak pun terjadi. Junma berhasil membunuh salah satu musuh dan mengambil senjata snipernya. Merasa terpojok, dia langsung lari dari sana sambil dikejar Tony dan Za. Sampai mereka masuk ke dalam area semak-semak yang membuat Tony dan Za kesulitan mencari Junma. Kembali ke Hwaseng yang berusaha kabur dengan mobil bersama Xiudi. Tiba-tiba tubuhnya terasa sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Xiudi ingin membantu menyetir, namun saat keluar mobil, tiba-tiba pintu mobil itu terkunci. Ya, Hwaseng sengaja mengunci mobil supaya Xiudi tidak ikut masuk, dan dia segera kembali untuk membantu Junma menghabisi Tony and the gang. Za tidak ingin ambil pusing. Dia naik ke atas pohon untuk mencari keberadaan Junma, tapi dari belakang tiba-tiba muncul Hwaseng yang langsung menabrak pohon itu. Seketika membuat Za terpental, dan dengan akurasi yang sempurna, Junma berhasil menembak Za tepat sasaran. Buset, kena combo tuh. Hwaseng segera keluar untuk membantu Junma, tapi Za tetap berusaha menghadangnya dengan sisa kekuatannya. Menyadari temannya dalam bahaya, Tony dan pasukan segera menghampiri untuk membantu. Tapi Junma dengan snipernya berhasil menghabisi semua pasukan. Dan sial bagi Tony, karena dia terlambat menyelamatkan Za. Za tewas di tangan Hwaseng. Tidak punya pilihan lain, Tony langsung kabur menyelamatkan diri. Junma terus mengejar untuk membunuhnya. Tapi sial, saat mau menembak, ternyata peluru sniper Junma habis. Waduh, alhasil mereka harus baku hantam dengan tangan kosong. Nampak keduanya imbang dalam pertarungan itu. Malahan, Tony berhasil membuat Junma kewalahan. Dengan kecepatan dan kelincahannya, dia membuat Junma terluka parah. Tapi itu baru pemanasan. Junma sekarang sudah emosi. Dia balik menyerang Tony dan menghajarnya dengan brutal. Dengan keahlian kungfunya, Junma memukuli Tony habis-habisan. Bahkan dia tidak diberi kesempatan menyerang. Dan pertarungan diakhiri dengan Junma yang mencekik Tony sampai tewas. Misi mereka kini sudah selesai. Tony dan geng berhasil dimusnahkan. Hwaseng dan Xiudi selamat. Junma sekarang bisa tenang. Dia kembali menjalankan tugasnya sebagai polisi dengan bermodalkan kungfu. Karena memang polisi memiliki tugas untuk menangkap para penjahat. Kalau ada yang berani melawan, siap-siap aja akan dihajar sama Junma yang ganas ini. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Flashpoint 2007. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Tonton video menarik lainnya di channel AR412. Dan tulis di komentar kalau semisal ada kritik atau saran, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video kami, dan see you next time.